Baik, selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valentina Malau dengan NIM D1C022042. Di sini, saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak, Ibu, dan juga saudari kandung saya mengenai produk kopi saset. Saya mengambil dua riset. Riset yang pertama yaitu riset produk dan juga riset yang kedua yaitu riset harga. Baik, langsung saja saya bertanya kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa alasan yang membawa Bapak memilih kopi saset dibanding dengan jenis kopi lain seperti kopi bubuk ataupun kopi seduh manual? Silakan dijawab, Pak. Ya, saya memilih kopi saset karena jauh lebih praktis, cukup tuang, seduh dengan air panas langsung bisa diminum, dan harganya murah dibanding kopi kapsul dan harga lebih murah. Demikian. Baik. Pertanyaan kedua, apa kekurangan utama dari produk kopi saset yang Bapak rasakan saat ini? Silakan dijawab. Salah satu kekurangan yang paling terasa adalah kadang terlalu manis, kadang terlalu encer, tergantung mereknya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Bapak tentang kandungan gula dalam kopi saset yang umum beredar di pasaran? Silakan. Menurut saya, kandungan gulanya sering terlalu tinggi. Saya khawatir efek sampingnya bila kita konsumsi secara rutin bisa ada efek sampingnya pada kesehatan. Oke, baik, terima kasih. Kemudian saya akan bertanya kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apakah Ibu pernah memperhatikan asal kopi atau bahan baku yang digunakan dalam kopi saset? Silakan dijawab. Iya, meskipun semua desain mencantumkannya, saya lebih tertarik pada kopi saset yang menyebutkan asal kopi seperti dari Sumatera atau Toraja dan lain sebagainya lah. Oke, baik, pertanyaan kedua, Yes. apakah Ibu pernah kecewa setelah membeli kopi saset baru? Jika iya, apa penyebab utamanya? Silakan dijawab. Pernah juga. Biasanya karena rasanya tidak sesuai ekspektasi, entah terlalu manis, terlalu encer lah itu, atau tidak terasa kopi sama sekali. Ada juga yang dari kemasannya terlihat menjanjikan, tapi setelah disedot, rasa dan aromanya tidak sebanding dengan promosi atau harganya. Kayak gitulah. Oke, baik, pertanyaan ketiga, apakah Ibu lebih menyukai kopi saset lokal atau impor? Silakan jawab. Iya, saya lebih memilih kopi saset lokal karena saya sebagai orang tua lebih saya dengan produk yang sudah terkenal dan sering dibeli orang. Jika selain konsumsi produk kopi saset aman dan katanya, maka saya akan memutuskan untuk membeli produk yang sama. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya ke Saudari Esra Malau. Pertanyaan pertama, apakah Anda merasa puas dengan kemasan kopi saset saat ini? Silakan dijawab. Ya, cukup puas karena kemasannya yang praktis sehingga mudah dibawa untuk bepergian. Namun, kopi saset ini umumnya berbahan dasar plastik sehingga sulit untuk didaur ulang dan dapat menimbulkan penimbunan sampah plastik. Baik, pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah produk kopi saset perlu menyediakan versi khusus seperti untuk diet atau sugar? Silakan dijawab. Ya, sangat diperlukan karena sekarang ini sudah banyak yang menyadari pentingnya kesehatan tubuh sehingga versi low sugar ini akan sangat banyak
diminati dan sangat menarik untuk semua kalangan. Oke. Baik, pertanyaan terakhir. Jika Anda bisa mengubah satu hal dari kopi saset yang biasa Anda konsumsi, apa yang ingin Anda ubah dan mengapa? Silakan. Kandungan gula pada setiap kopi saset itu umumnya mempunyai kandungan gula yang tinggi. Pada zaman sekarang ini sudah banyak yang menyadari pentingnya kesehatan, terutama tentang konsumsi kandungan gula yang terlalu tinggi, sehingga sangat diperlukan untuk mempertimbangkan untuk mengurangi kandungan gula pada kopi saset. Baik, kita lanjutkan ke riset harga. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, berapa harga ideal untuk satu saset kopi instan dan mengapa Bapak memilih harga tersebut? Silakan jawab. Ya baik, menurut saya harga kopi saset ideal 1.500 hingga 2.000. Harga tersebut masih terjangkau untuk diminum sehari-hari. Baik, pertanyaan kedua untuk Bapak. Apakah Bapak pernah merasa harga kopi saset tertentu terlalu mahal untuk kualitas yang ditawarkan? Silakan dijawab. Ya pernah penjual kopi saset yang harga 3.000-an sampai 4.000-an, tapi rasa dan aromanya tidak jauh beda dengan yang lebih murah. Demikian. Oke, baik. Pertanyaan ketiga. Mengapa Bapak lebih suka membeli kopi saset di warung dibandingkan dengan online dengan harga yang lebih murah? Silakan dijawab. Karena membeli kopi saset di warung lebih praktis dan cepat, dan bisa langsung kita nikmati dibanding membeli dari online masih menunggu waktu. Demikian. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada Ibu. Pertanyaan pertama, jika sebuah merek kopi saset menaikkan harga, sejauh apa toleransi Ibu terhadap kenaikan harga dari produk tersebut? Silakan dijawab. Ya, kalau kenaikannya hanya sekitar 2.000 atau 3.000, saya masih bisa terima. Apalagi kalau alasannya karena bahan baku naik atau pada peningkatan kualitas. Tapi kalau langsung naik 5.000 atau lebih tanpa ada perubahan rasa atau kemasan, saya akan mulai curiga alternatif lain. Oke, baik. Pertanyaan kedua, seberapa besar pengaruh diskon atau harga promo terhadap keputusan Ibu membeli produk kopi saset? Silakan dijawab. Cukup berpengaruh terutama jika beli dalam jumlah banyak. Dengan adanya diskon, harga yang didapatkan lebih murah sehingga lebih untung. Kayak gitulah. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Ibu terhadap merek yang menjual kopi saset di bawah harga pasar? Apakah Ibu percaya dengan kualitasnya? Silakan dijawab. Eh, saya itu lebih cenderung curiga jika terlalu murah. Saya khawatir kualitas bahan bakunya rendah atau banyak bahan tambahan yang tidak sehat kayak gitulah, yang kurang nggak apa masuk akal kayak gitulah. Oke, baik. Terima kasih. Win, saya akan bertanya kepada Saudari Esra Melau. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah kopi saset layak memiliki varian harga yang berbeda, misalnya reguler versus yang premium? Silakan. Ya, layak. Karena tidak semua orang mencari
kopi saset dengan harga yang murah. Beberapa orang punya prinsip ada harga, ada kualitas. Sehingga orang-orang yang punya prinsip tersebut tidak masalah apabila membeli dengan harga yang lebih mahal, namun dengan kualitas yang lebih bagus. Oke, baik. Pertanyaan kedua, apakah menurut Anda kemasan itu mempengaruhi penilaian terhadap harga kopi saset? Silakan. Ya, tentu saja. Kemasan yang menarik dan informatif tentunya akan menarik perhatian konsumen untuk mau mencoba produk tersebut. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, menurut Anda, apakah harga kopi saset itu mempengaruhi persepsi terhadap kualitas produknya? Silakan. Ya, karena kopi dengan yang murah atau harga yang sangat murah tentunya cenderung menimbulkan stigma yang negatif bahwa kopi dengan harga yang murah ini mempunyai kualitas yang tidak baik. Sebaliknya, apabila kopi sasetnya menggambar atau berekspektasi kualitas yang disediakan Oke. Oke, baik. Demikianlah wawancara mengenai produk kopi saset. Terima kasih kalau saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan juga Saudari Esra Malau. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, selamat malam.